Halo, aku Vinky Firsyafardia dari Teknologi Pangan 2019, NIM 2302011100002. Nah, di sini aku dari kelompok 1 kelas B yang akan menjelaskan tentang yogurt. Nah, yogurt sendiri merupakan produk dari olahan susu yang dipasteurisasi dan kemudian difermentasi dengan bakteri tertentu untuk didapatkan bau, rasa, dan keasamannya yang khas, tanpa penambahan bahan tambahan pangan lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak yogurt yang sudah ditambahkan pewarna, penstabil, dan penambah aroma buah. Yogurt menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, sehingga yogurt memiliki gizi yang hampir sama dengan susu sapi, yaitu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada vitamin, ada mineral, dan juga berenergi. Arti dari fermentasi sendiri menurut Herawati dan Wibowo pada tahun 2019 yaitu fermentasi merupakan perubahan struktur kimia dari bahan-bahan organik dengan memanfaatkan agen-agen biologis terutama enzim sebagai biokatalis. Nah, teman-teman tahu nggak kalau kita mengonsumsi yogurt secara teratur itu baik untuk merangsang pertumbuhan serta baik untuk aktivitas bakteri bersahabat dalam usus. Dalam proses pembuatannya, yogurt bisa menggunakan bahan utama seperti susu murni, susu skim, dan susu bubuk tanpa lemak. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan pembuatan yogurt dengan susu UHT full cream dan susu rendah lemak dengan starter 30% serta inkubasi selama 6 jam di suhu ruang. Yuk, simak videonya. Jadi di sini kita pakai susu yang merek Ultra Milk, yang low fat atau rendah lemak. Kemudian kita juga gunakan yogurt merek Biocool yang plain atau yang original atau tidak ada rasa ya. Yang ini kita pakai 80 ml. Lalu kemudian ada susu Ultra Milk yang full cream sebanyak 200 ml. Lalu kita siapkan gelas takar untuk kita ukur susu raw fatnya sebanyak 40 ml. Jadi susunya kita tuangkan hanya sebatas 40 ml saja. Kemudian kita langsung campurkan dengan 1 kotak susu full cream yang 200 ml. Jadi total volume dari campuran susunya yaitu 240 ml. Kemudian kedua susu tadi yang sudah dicampurkan kita taruh di atas panci untuk kita aduk hingga homogen. Jika sudah diaduk, selanjutnya kita panaskan di atas kompor untuk dipasteurisasi hingga suhunya mencapai 85 derajat Celcius. Sambil menunggu suhunya sampai 85 derajat Celcius, ini susunya diaduk. Nah, ini susu sudah menunjukkan 85 derajat Celcius dengan gelembung sebesar mata kepiting. Kompornya kita matikan sambil tetap kita aduk. Kita dinginkan susunya hingga mencapai 40 derajat Celcius. Sambil menunggu, kita siapkan starter yogurtnya sebanyak 30% dari total volume
campuran susu, 30%-nya yaitu 75 ml. Nah, di sini sudah disiapkan sebanyak 75 ml yogurt, yaitu cup pertama 60 ml dan yang cup kedua yaitu setengah dari 30 ml. Kemudian kita inokulasikan pada susu yang sudah mencapai 40 derajat Celcius tadi, lalu kita aduk-aduk. Di sini posisi kompornya sudah mati ya teman-teman. Step selanjutnya yaitu kita masukkan ke dalam wadah. Lalu kita tutup dan simpan di suhu ruang untuk diinkubasi selama 6 jam. Nah, sekarang kita lihat hasil dari inkubasi yogurt selama 6 jam di suhu ruang. Bisa dilihat di sini yogurt bagian atas masih mencair sedangkan bagian bawah sudah menggumpal. Nah, teman-teman tadi sudah lihat kan dari proses pembuatan yogurt dengan starter 30% dan inkubasi selama 6 jam di suhu ruang. Bisa dilihat di hasilnya bahwa bagian bawahnya sudah terjadi gumpalan, namun bagian atas masih sedikit cair. Nah, gumpalan bagian bawah itu dapat terjadi karena menurut Maleta dan Kusnadi pada tahun 2019, suhu ruang akan mempengaruhi viskositas pada yogurt. Kenapa? Karena akan terjadi clumping atau gumpalan yang disebabkan oleh globula-globula lemak sehingga meningkatkan viskositas pada yogurt. Sedangkan bagian atasnya masih sedikit mencair. Nah, itu menurut Prasetyo pada tahun 2017, inkubasi yogurt dengan suhu ruang sekitar 29 derajat Celcius memerlukan 14-16 jam. Sehingga untuk inkubasi yogurt dengan suhu ruang dengan waktu 6 jam itu masih kurang teman-teman. Jadi masih bagian atasnya masih sedikit mencair. Dalam yogurt terdapat bakteri yang sangat menguntungkan, yaitu Lactobacillus bulgaritus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri ini yang dapat menguraikan gula susu menjadi asam laktat, di mana dalam proses fermentasi gula-gula dalam susu akan dimakan oleh bakteri dan diubah menjadi asam laktat, sehingga dalam proses fermentasi kadar laktosa akan berkurang sehingga dapat dikonsumsi oleh orang yang alergi susu dan lansia. Rasa asam dan kekentalan yogurt berasal dari mana ya teman-teman? Nah, dalam prosesnya semua laktosa dalam susu saat fermentasi akan berubah menjadi asam pirufat yang kemudian akan berubah lagi menjadi asam laktat. Nah, asam laktat inilah yang dapat menurunkan pH susu dan meningkatkan tingkat keasaman pada yogurt. Selain itu, keasaman dalam susu juga akan tidak stabil dan terjadi terkoagulasi atau menggumpal sehingga menjadi gel dalam yogurt. Tunggu, ada informasi tambahan yang ketinggalan, yaitu faktor pengaruh tekstur yogurt. Pertama, perlakuan pada susu sebelum diinokulasikan dan ketersediaan nutrisi. Kedua, bahan-bahan pendorong, produksi metabolis oleh Lactobacillus dan interaksi dengan bakteri biakan lainnya. Ketiga, penanganan bakteri sebelum digunakan dan juga ada atau tidaknya antibiotika dalam susu. Faktor lainnya yaitu pengaruh penambahan starter. Semakin besar starter, maka akan dihasilkan yogurt yang lebih kental yang disebabkan oleh nilai pH pada yogurt itu sendiri. Sekian video dari aku mengenai yogurt dengan perlakuan starter 30% dengan inkubasi selama 6 jam di suhu ruang. Semoga video ini bermanfaat. Dadah!